Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mardini, Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Pada mata kuliah Kimia Unsur yang diampu oleh Ibu dosen Fitria Wijayanti MPD, saya akan menjelaskan golongan 1B atau golongan logam transisi. Selanjutnya untuk konfigurasi elektron, di sini Cu dengan nomor atom 29 memiliki elektron valensi 3D10 dan 4S1. Nah, di sini ada kulitnya ini 4. Ada 4, di sini inti. Kemudian 1 2 3 4 jari-jari atomnya 4 ya. Ada 4 di sini dan seterusnya di sini. Bisa kita lihat, bisa kita simpulkan dari ketiga ini bahwasanya semakin besar nomor atomnya, jari-jari atomnya semakin besar pula. Selanjutnya kelimpahan di alam. Untuk Cu atau tembaga, unsur logam tembaga ini di alam terdapat sebagai unsur pertama terbanyak di alam dalam keadaan bebas dan persenyawaan. Kemudian untuk perak ini sendiri, di alam perak terdapat dalam bentuk unsur-unsur bebas yang banyak terdapat dalam lapisan-lapisan batuan dan terdapat bersama-sama dengan logam-logam lain. Nah, kemudian yang terakhir itu ada Au atau emas. Nah, di alam, emas ini umumnya ditemukan dalam bentuk logam bebas yang terdapat di dalam retakan-retakan batuan kuarsa dan dalam bentuk batuan mineral. Emas ini juga ditemukan dalam bentuk emas aluvial yang terbentuk karena proses pelapukan terhadap batuan-batuan yang mengandung emas atau gold bearing rocks. Nah, kelimpahan relatif emas ini di dalam kerak bumi diperkirakan sebesar 0,004 gram per ton, termasuk sekitar 0,001 gram per ton terdapat di dalam perairan laut. Baik, pada pembuatan yang pertama ini ada Cu ini proses pertama itu adalah pengapungan 10% Cu. Kemudian proses kedua ini ada pemanggangan. Nah, biji pekat hasil pengapungan selanjutnya dipanggang dan terjadi reaksi. Kemudian ada proses reduksi, kemudian ada reaksi elektrolisis ya. Kemudian logam tembaga yang diperoleh dari reduksi masih tercampur dengan sedikit Ag, Au dan Pt. Kemudian dimurnikan dengan cara elektrolisis. Nah, tembaga yang tidak murni dipasang sebagai anoda dan sebagai katoda digunakan tembaga murni. Dengan elektrolit larutan CuSO4, tembaga di anoda teroksidasi menjadi Cu2+, kemudian direduksi di katoda menjadi logam Cu. Yang kedua, ini ada pembuatan Ag atau perak. Pembuatan perak, ekstraksi perak biasanya dilakukan dengan melarutkan biji perak dalam CN- diikuti dengan pemindahan perak. Perak juga didapat sebagai hasil samping penyulingan logam lain. Yang ketiga itu ada proses pembuatan Au atau emas. Proses pembuatan Au ini digunakan dengan proses amalgamasi. Apa itu proses amalgamasi? Proses amalgamasi adalah proses penyelaputan partikel emas oleh air raksa dan membentuk amalgam atau AuHG. Kemudian yang kedua itu ada proses sianidasi. Proses sianidasi ini terdiri dari dua tahap penting. Ada pelarutan, terus ada pemisahan emas dari larutannya. Nah, selanjutnya adalah sifat fisik. Bisa dilihat di sini sifat fisiknya seperti apa, massa jenis, titik lebur, titik didih, kalor peleburan, kalor penguapan, dan kapasitas kalornya. Untuk sifat kimia bisa dilihat di sini bilangan oksidasi, elektronegativitas, energi ionisasi 1, 2, 3, jari-jari atom, jari-jari kovalen, jari-jari van der Waals. Nah, untuk sifat umum dari golongan 1B ini, yang pertama ini mempunyai titik leleh dan titik didih yang relatif tinggi. Yang kedua itu ada paramagnetik atau dapat ditarik oleh magnet. Kemudian yang ketiga ini mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1. Kemudian dapat membentuk ion kompleks juga. Kemudian jika berikatan membentuk senyawa-senyawa berwarna yang rupawan ya. Kemudian ini berdaya katalik. Beberapa unsur golongan ini digunakan sebagai katalis baik dalam proses industri maupun proses metabolisme. Nah,
Langsung saja kita akan membahas tentang bilangan oksidasi ya. Apa sih bilangan oksidasi itu? Atau yang sering disebut dengan bilox, ya, yang sering disingkat dengan bilox. Nah, bilox ini didefinisikan sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam atom yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan. Nah, atom yang menerima elektron itu akan bertanda negatif, kemudian atom yang melepas elektron akan bertanda positif. Nah, untuk catatan sedikit ya, tanda plus dan minus tadi pada bilox itu ditulis sebelum angkanya, misalnya plus 2, plus 1, plus 3. Lalu, karena kita berbicara tentang golongan 1B atau golongan logam transisi ya, termasuk golongan transisi, ya, salah satu ciri logam transisi ini adalah di mana unsur-unsur tersebut mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi. Sedikit catatan, unsur bebas mempunyai bilangan oksidasi itu sama dengan 0, kemudian bilangan oksidasi pada unsur golongan 7A seperti SCl, Bri, dan At itu sama dengan -1, kemudian bilangan oksidasi unsur logam itu selalu bertanda positif. Kemudian bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu ion itu sama dengan muatannya. Baik, selanjutnya itu berbicara tentang reaksi kimia ya. Tentang reaksi kimia dari unsur golongan logam transisi ini. Jadi yang pertama, tembaga. Tembaga ini merupakan unsur yang relatif tidak reaktif sehingga tahan terhadap korosi. Pada udara yang lembab permukaan, tembaga ini ditutupi oleh suatu lapisan yang berwarna hijau yang menarik dari tembaga karbonaat basah, CuOH2 kali CO3. Nah, pada kondisi yang istimewa, yakni pada suhu sekitar 300 derajat Celcius, tembaga dapat bereaksi dengan oksigen membentuk CuO yang berwarna hitam. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, sekitar 1000 derajat Celcius, akan terbentuk tembaga satu oksida atau CO2O yang berwarna merah. Kemudian tembaga ini tidak diserang oleh air atau uap air dan asam oksidator encer seperti HCl, HCl encer ya, dan H2SO4 encer, tetapi asam klorida pekat dan mendidih ini menyerang logam tembaga dan membebaskan gas hidrogen. Tembaga panas dapat bereaksi dengan uap belerang dan halogen, kemudian dia bereaksi dengan belerang membentuk tembaga 1 sulfida dan tembaga 2 sulfida, dan untuk reaksi dengan halogen membentuk tembaga 1 klorida, khusus klor yang menghasilkan tembaga 2 klorid. Selanjutnya reaksi kimia pada perak ya. Oke, salah satu sifat perak ini adalah sangat tidak reaktif dan merupakan logam mulia. Nah, udara yang mengandung H2S seperti reaksi, akan saya sebutkan reaksi 4Ag plus 2H2S ya, plus O2, ini menjadi 2H2O plus 2Ag2S. Kemudian dia bereaksi dengan halogen, kemudian bereaksi dengan belerang, kemudian bereaksi dengan beberapa asam seperti H2SO4, HNO3, kemudian HCl. Dan yang terakhir dia bereaksi dengan alkali sianida. Kemudian yang terakhir itu ada reaksi kimia dari emas atau AU. Nah, untuk emas ini sendiri, emas murni ini sangat mudah larut dalam KCN, NaCN, dan Hg ya, atau air raksa. Kemudian emas ini unsur siderofile atau suka dengan besi, suka akan besi. Kemudian sedikit kalkofile atau suka akan belerang. Nah, karena sifatnya ini, emas ini banyak berikatan dengan mineral-mineral besi atau stabil pada penyangga besi ya, atau magnetit atau hematit ya. Kemudian ada pula reaksi kimia emas dengan air raja atau klorinasi. Nah, air raja ini menghasilkan gas Cl2 akibat reduksi ion klorida Cl- oleh ion nitrat NO3-. Nah, gas Cl2 yang dihasilkan selanjutnya mengoksidasi logam emas menjadi larutan emas 3 klorida yang berwarna merah kecoklatan. Kemudian, jika kandungan ion klor berlebihan dalam air raja, larutan senyawa ion emas 3 klorida kemudian membentuk senyawa kompleks hidrogen tetrakloroaurat. Dan yang terakhir, tingkat kestabilan larutan kompleks emas klorida sangat bergantung pada cukup tersedianya cadangan ion klor bebas dalam larutan. Penurunan jumlah ion klor makin memudahkan terjadinya reduksi emas menjadi logamnya. Selain itu, emas juga bisa bereaksi dengan sianida. Nah, emas membentuk ikatan kompleks dengan pelarut-pelarut sianida, tiosulfat maupun tiourea dengan hasil akhir garam kompleks yang larut dalam air. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat yang pertama itu manfaat tembaga ya. Tembaga ini
Ini adalah suatu komponen dari berbagai enzim yang diperlukan untuk menghasilkan energi. Ada antioksidasi dan sintesa hormon adrenalin, serta untuk pembentukan jaringan ikat. Tembaga ini mempunyai fungsi dalam pembentukan klorofil, walaupun unsur ini tidak terkandung dalam klorofil ya. Tembaga juga suatu unsur yang sangat penting dan berguna untuk metabolisme. Kemudian ada perak. Perak ini sering digunakan untuk perhiasan, perabotan perak, dan sebagainya ya. Campuran logam ini biasanya mengandung 92,5% perak, dengan sisanya tembaga atau logam lainnya. Perak ini juga merupakan adalah salah satu unsur yang penting ya, unsur yang penting dalam fotografi, di mana sekitar 30% konsumsi industri perak digunakan untuk bidang ini. Dan yang terakhir adalah emas. Emas ini pada umumnya digunakan sebagai perhiasan karena ia berkilau, logamnya yang tampak menarik juga ya. Oke, baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.